Shalom semua jemaat yang dikasihi, bertemu kembali dalam perkongsian firman Tuhan pada minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, Allah yang maha pengasih dan pemurah, yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun begitu banyak pergumulan yang kami hadapi, karena Engkaulah kubu pertahanan dan kota benteng kami. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat menjadikan kami jemaat Allah yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 hingga 16. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Jemaat Allah, Dasar dan Penopang Kebenaran. Semua itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakini jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah mengatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah jemaat adalah keluarga Allah. Surat 1 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Surat 1 dan 2 Timotius ini sering disebut surat-surat penggembalaan karena isinya berkaitan dengan tanggung jawab menjadi pemimpin jemaat Kristen. Kata Yunani Ekklesia yang diterjemahkan sebagai jemaat berarti persekutuan atau perkumpulan orang yang percaya kepada Injil tentang Yesus Kristus. Jemaat adalah milik Yesus, Sang Kepala bagi jemaat. Jemaat yang dikasihi, seringkali kita mendengar bahwa pelayanan yang sebenar adalah bermula dari lingkungan ahli keluarga kita sendiri terlebih dahulu. Ini sangat penting bagi melahirkan pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, cinta akan Tuhan, dan menjadi saksi Kristus yang baik. Namun, memang bukan mudah untuk memastikan semua ahli keluarga kita sungguh-sungguh hidup akan takut kepada Tuhan, karena masing-masing mempunyai cara pandang dan penerimaan yang berbeza. Oleh itu, doa sangat diperlukan untuk melembutkan hati setiap daripada kita. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Pada minggu ini kita akan belajar tentang subtema jemaat adalah keluarga Allah. Sebagai sebuah jemaat yang adalah keluarga Allah, apa yang kita perlu lakukan dan kerjakan? Di dalam pembacaan teks 1 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga 16, di sini kita dapat belajar tentang harapan, kerinduan, dan kefokusan kehidupan sebagai keluarga Allah yang benar-benar hidup di dalam kasih Kristus. Yang pertama, memiliki kerinduan, keprihatinan, dan kepedulian terhadap sesama. Sebagai jemaat yang merupakan keluarga Allah, maka kita harus memiliki sikap hati yang memiliki kerinduan, keprihatinan, dan kepedulian terhadap sesama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus berusaha menunjukkan rasa kasihnya kepada Timotius yang merupakan anak rohaninya. Pada zaman Paulus belum ada kemudahan alat telekomunikasi yang canggih. Mereka hanya berutus surat. Tetapi di zaman kita sekarang semuanya sangat cepat, pantas, laju, dan senang.
untuk saling berkomunikasi dimanapun kita berada. Oleh itu, nyatakanlah rasa kasih kita terhadap sesama kita dengan kemudahan yang ada dengan sebaik mungkin. Berikanlah nasihat, dorongan, dan doa kepada sesama kita, walaupun hanya melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain, terutama di waktu-waktu sukar seperti sekarang, di mana kita tidak dapat bertemu muka karena keadaan yang tidak mengizinkan. Yang kedua, jemaat dan gereja harus hidup karena kita memiliki Allah yang hidup. Jemaat dan gereja yang hidup adalah yang melakukan kehendak Allah, melayani jiwa-jiwa yang terhilang, membangun iman sesama, memulihkan keluarga yang bermasalah, memiliki kasih, dan hidup sebagai anak-anak Allah yang meneladani Kristus. Di masa-masa sukar seperti sekarang, jemaat dan gereja jangan duduk diam, tetapi harus melipat gandakan pelayanan dengan lebih kreatif agar pelayanan dalam lingkungan keluarga dan jemaat tetap berterusan. Kita memiliki Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh tempat, situasi, dan waktu. Kita memiliki Tuhan yang hebat. Amin. Sebagai sebuah jemaat yang merupakan keluarga Allah, maka kita harus memiliki roh yang hidup dan bukannya roh yang mati. Yang ketiga, jemaat dan gereja menjadi tiang penopang yang menegakkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Jemaat dan gereja yang berpecah belah akan menjadi tiang yang rosak dan merobohkan bangunan atau tubuh Kristus. Jemaat dan gereja harus sepakat dalam pelayanan keluarga dan dalam lingkungan jemaat. Kesatuan, kerjasama, kerendahan hati, dan sikap saling menghormati sangat diperlukan dalam menjadi tiang penopang dalam sesebuah keluarga dan jemaat. Jadilah tiang penopang yang kuat dan setia di dalam keluarga Allah. Amin. Yang keempat, jemaat dan gereja memiliki dasar kebenaran yang baik. Apabila jemaat dan gereja memiliki dasar kebenaran yang baik, maka tidak akan mudah ditipu, disesatkan, dan dibohongi, karena kebenaran itu sudah kita ketahui dan fahami. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika setiap keluarga dan jemaat mengenal akan Tuhan Yesus, maka kita akan tetap kuat walaupun diperhadapkan dengan pelbagai cabaran dan tentangan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Oleh itu, sangat penting diajarkan tentang dasar kebenaran yang baik di dalam keluarga dan jemaat kita. Dan yang kelima, semua manusia di dunia ini adalah milik Allah. Semua orang tanpa mengira status, suku, kaum, dan bangsa. Jika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang pribadi, maka kita akan menjadi anggota keluarga Allah. Kasih, pengampunan, damai sejahtera, dan keselamatan yang daripada Allah diberikan kepada semua orang yang ingin dipulihkan, bertaubat, dan diselamatkan. Oleh itu, sebagai keluarga Kristen dan jemaat yang merupakan keluarga Allah, maka kita harus berkongsi Injil bagi semua orang. Kita harus menjadi duta Kristus yang memperkenalkan Yesus dimanapun kita berada dan menyatakan kasih bagi semua orang. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita sebagai jemaat yang merupakan keluarga Allah, maka marilah kita memiliki sikap yang mempunyai kerinduan, keprihatinan, dan kepedulian terhadap sesama. Marilah kita menjadi sebuah keluarga, jemaat, dan gereja yang hidup di dalam melakukan kehendak Allah. Marilah kita menjadi tiang penopang yang menegakkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Marilah kita memiliki dasar kebenaran yang baik, dan marilah kita memberitakan Tuhan Yesus bagi semua orang agar mereka juga menjadi anggota keluarga Allah. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena sebagai jemaat-Mu, kami harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa, yaitu kami harus memiliki kerinduan, keprihatinan, dan kepedulian terhadap sesama. Dan sebagai gereja-Mu Tuhan, kami seluruh jemaat harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami juga harus menjadi tiang penopang yang menegakkan keadilan, kasih, dan damai sejahtera untuk semua orang bagi kemuliaan nama-Mu. Bila kami memiliki dasar kebenaran yang baik, supaya kami tidak dipengaruhi, tidak disesatkan, tidak ditipu oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, tapi kami berfokuskan dan berpandukan kepada Engkau. Dan bila kami semua menjadi milik-Mu Tuhan, dan bila masa pun Engkau datang dan mengangkat kami kembali, ingatlah akan kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menyambut berkat-Mu ini dengan penuh kelimpahan. Amin. Salam kasih dari saya Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.